Dipa Nusantara Aidit, pimpinan PKI dalam tragedi G30S PKI. Setelah tragedi berdarah gerakan 30 September 1965, DN Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta. Aidit lari ke daerah basis-basis PKI di Yogyakarta. Lalu Aidit berkeliling ke kota Semarang dan kota Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan. Akhirnya pada tanggal 22 November 1965, DN Aidit ditangkap oleh pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Balapan Solo. Kepada Komandan Brigif 4 Kolonel Yasir Hadiboroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S PKI. Dokumen itu rencananya akan diberikan kepada Presiden Soekarno, akan tetapi keinginan Aidit tidak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Yasir dan pasukannya membawa DN Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di kota Boyolali. DN Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Berondongan senjata AK-47 mengakhiri hidup sosok ketua Komite Sentral PKI. Kuburan pasti DN Aidit tidak diketahui hingga kini. Satu riwayat mengatakan mayat Aidit dibuang ke sebuah sumur tua di Boyolali. MH Lukman dalam tragedi G30S PKI. MH Lukman atau yang dikenal dengan Muhammad Hatta Lukman bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai Triumvirat atau tiga pimpinan PKI. Sejak kecil MH Lukman terbiasa hidup di tengah pergerakan, akan tetapi MH Lukman memilih komunis sebagai jalan hidupnya. Setelah pemberontakan PKI 1948, tiga serangkai ini yaitu DN Aidit, MH Lukman, dan Nyoto mengambil alih kepemimpinan PKI dari para tetua komunis. Di pemerintahan, Lukman memilih menjabat sebagai wakil ketua DPR gotong royong. Tidak banyak data mengenai kematian MH Lukman. Saat itu beberapa hari kemudian setelah gerakan 30 September 1965 gagal, MH Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Mayatnya maupun kuburannya tidak diketahui. Nyoto dalam tragedi G30S PKI. Nyoto adalah sosok yang menjadi Menteri Kabinet Dwi Korah. Mewakili PKI, dia adalah salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Sosok Nyoto juga merupakan seorang seniman, pemusik, dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1965, isu berhembus. Nyoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia. Inilah yang membuat DN Aidit memutuskan akan memecat Nyoto. Menjelang G30S PKI, Nyoto sudah tidak lagi diajak rapat pimpinan tinggi PKI. Artinya, Nyoto tidak ikut andil dalam gerakan 30 September 1965. Namun Nyoto tetap dieksekusi mati oleh TNI. Kematian Nyoto pun simpang siur. Kabarnya pada tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar menteng mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati. Nasibnya pun sama dengan DN Aidit dan MH Lukman. Kuburan Nyoto pun tidak diketahui hingga sekarang.